Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya karim. Amma ba'd. Ibu-ibu jamaah kajian Majelis Taklim Tajul Waqar Senin pagi dan Rabu pagi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, kaum muslimat, ikhwah fillah yang menyimak mendengarkan rekaman ini, semoga selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sebaik-baik pemberi nikmat. Mudah-mudahan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita bisa kita syukuri dan kita bisa gunakan dalam kebaikan. Mudah-mudahan kita tetap selalu diberikan kekuatan, kesehatan, keselamatan, keamanan di dunia dan di akhirat. Dan juga kita tetap mendapatkan fadilah keutamaan dari menuntut ilmu dan bisa menyimak terus kajian kitab Minhajul Abidin dari awal sampai akhir, insyaallah. Amin, Allahumma amin. Salawat dan salam adalah kita hadiahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan bahasan kitab Minhajul Abidin ila Jannah Rabbil Alamin. Kitab petunjuk pedoman bagi seorang muslim, seorang ahli ibadah yang mau beribadah kepada Allah untuk bisa khusyuk, bisa ikhlas, bisa total menuju ridhonya Allah, menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya tugas seorang hamba adalah selalu beribadah kepada Allah, namun untuk bisa beribadah halangan dan godaannya sangat banyak. Diringkas oleh Imam Ghazali menjadi 7 halangan. Halangan ilmu, halangan mau belajar, mau menyingkirkan, mengalahkan rasa malas, rasa bosan, rasa malu, rasa dan lain sebagainya, dan mau mengakui diri adalah tidak tahu, bodoh, yang perlu selalu belajar, mengulang dan terus menerus thalabul ilmi, terutama untuk hal-hal yang wajib, hal-hal yang fardu, yang penting untuk sebagai bekal keselamatan dunia dan di akhirat. Halangan yang kedua, halangan berupa taubat, adalah kita manusia adalah makhluk lemah, selalu bersalah, berdoa, lengah, lalai dan lain sebagainya. Mengakui kita selalu salah, lengah, dan minta ampun kepada Allah, bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala akan membersihkan hati, mudah untuk bertaubat, mudah untuk melakukan kebaikan, mudah untuk menuntut ilmu, mudah untuk menerima pengetahuan, kepahaman dan lain sebagainya. Mudah tergerak untuk melakukan kebaikan karena hati bersih dengan istighfar, dengan taubat. Halangan yang ketiga berupa hal-hal yang menghalangi, halangan-halangan, rintangan yang berupa terbagi 4, yaitu godaan dunia, segala kesibukan, kesenangan, urusan pekerjaan, dan hal-hal yang berkaitan dengan duniawi, yang obatnya adalah dengan zuhud, dengan merasa cukup apa yang ada, apa yang manfaat, yang baik. Bahwasanya dunia adalah sarana bekal untuk mendapatkan akhirat, dunia akan kita tinggalkan semuanya. Kemudian godaan makhluk, yaitu manusia, siapapun dia selain diri kita adalah cobaan bagi kita, baik itu suami, istri, ayah, ibu, anak, saudara, kerabat, tetangga, teman, atau siapapun dia. Ada yang menolong kita untuk lebih dekat kepada Allah, tapi ada juga yang bisa menggiring kita, melalaikan kita dari kewajiban, menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Maka harus benar-benar bisa berinteraksi dengan manusia, muamalah dengan manusia sekedarnya saja dan tidak terlalu menjadi tawanan atau bisa diatur oleh orang lain, mengikuti apa yang dilakukan orang lain. Tapi harus punya prinsip bahwasanya mana yang membuat kebaikan kepada kita, maka kita akan bergaul dengan cara yang baik.
Jadi godaan ini adalah hati-hati dalam bergaul dengan manusia, dan rintangan yang selanjutnya adalah rintangan godaan setan. Setan diciptakan oleh Allah untuk menggoda berdaya manusia. Kita disuruh untuk menghadapinya dengan cara berlindung kepada Allah, bertawuz, dan berjuang keras untuk mengalahkannya. Godaan yang terbesar adalah godaan hawa nafsu yang ada pada setiap diri manusia, yang selalu menyuruh kepada keburukan. Inilah jihad yang paling besar. Maksud dari kitab Minhajul Abidin yang pembahasan paling panjang adalah melawan hawa nafsu, dan cara mengalahkannya adalah dengan takwa. Halangan yang selanjutnya berupa al-awarid, rintangan-rintangan juga, halangan-halangan yang berupa masalah rezeki, mau beribadah tapi terhalang, kebutuhan untuk sandang pangan, papan, kecukupan, untuk kebutuhan keluarga, anak-anak, istri, dan lain sebagainya, kebutuhan untuk pakaian, kendaraan, makan. Nah, itu bisa menghalangi dari ibadah. Maka masalah rezeki, ada orang yang seumur hidup hanya untuk kerja mencari rezeki saja, tidak sempat untuk beribadah. Nah, maka sudah dikasih solusinya untuk masalah rezeki. Kita mencari apa yang menjadi bekal saja. Ada rezeki yang sudah dijamin oleh Allah, dan apa yang secukupnya. Kita harus zuhud, tidak boleh tamak, tidak boleh serakah. Untuk masalah harta, apa yang menjadi nikmat dari Allah maka disyukuri sebagai bekal, karena yang kita butuhkan sebenarnya tidak terlalu banyak. Untuk makan, pakaian, dan kebutuhan kita tidak terlalu banyak. Ada banyak orang yang bekerja untuk sesuatu yang sebenarnya tidak dia perlukan, dan nanti akan ditinggalkan dengan sangat mudah, akan berbalik nama, karena semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dan sangat beruntung orang yang menggunakan hartanya dibelanjakan di jalan Allah. Masalah bahaya-bahaya setiap orang menghadapi hal-hal yang belum jelas, yang belum pasti. Ada hal yang dilakukan akan mendapatkan kebaikan, ada hal yang kalau dilakukan jelas menjadi keburukan, ada hal-hal yang masih samar-samar, masih ragu-ragu, masih belum jelas ini kalau dilakukan baik atau buruk. Ada risiko-risiko kalau melakukan sesuatu nanti akan begini, akan begitu, belum jelas. Kemudian halangan masalah takdir, takdir Allah. Allah sudah menetapkan sesuatu, kita tidak bisa merubahnya. Segala sesuatu terjadi pasti atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk apa kita berikhtiar, berusaha, dan lain sebagainya. Ada orang yang menyandarkan diri, malas untuk melakukan sesuatu, dan menganggap takdir sudah berlaku atas dirinya dan tidak bisa merubah sama sekali. Padahal kita diperintahkan untuk selalu berusaha, berikhtiar, beramal. Untuk masalah ketetapan takdir itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masalah musibah-musibah, bencana, kesusahan, kegagalan, penyakit, dan lain sebagainya yang menghalangi dari taat kepada Allah, dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu semuanya bisa dihadapi dengan kesabaran, dengan tafwid, dengan menyerahkan tawakal hanya kepada Allah, bersandar kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah, minta keselamatan kepada Allah. Maka Allah lah yang mengatur itu semua, dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada halangan-halangan yang berupa selanjutnya halangan yang berupa yang bisa mendorong seseorang untuk melakukan kebaikan, yaitu khauf dan roja, sifat berharap dan sifat takut kepada Allah, seperti dua sayap yang motivasi seorang untuk selalu bersemangat, untuk giat, selalu terampil ataupun bergegas, bersegera dalam melakukan sesuatu karena ingin mendapatkan sesuatu, ataupun karena takut dengan sesuatu. Khauf dan roja, tidak boleh terlalu mengandalkan roja saja ataupun hanya khauf saja, tapi adalah dua, menggabungkan dua sikap itu. Dan ada yang merusak amalan-amalan, halangan yang merusak amalan. Nomor 6 adalah ujub sikap,
merasa bangga dan riak, merasa pamer dengan apa yang sudah dilakukan, merasa diri lebih baik daripada orang lain, merasa ibadahnya itu lebih mulia dari orang lain, merasa lebih tinggi, lebih hebat, lebih alim, lebih suci. Nah, ini bisa merusak amalan-amalan. Merasa bangga, amalan itu dilakukan karena dirinya sendiri. Ini ibadah yang tidak membuat seorang untuk semakin lebih tawadhu, justru merusak ibadah itu sendiri. Bahkan terjerumus pada apa yang dilakukan iblis, ana khairum minhu, saya lebih baik daripada Adam. Akhirnya tidak mau sujud kepada Adam, na'udzubillah. Dan halangan yang tujuh adalah halangan syukur. Dan ini halangan bahwa segala sesuatu yang kalau sudah dilewati semuanya, maka dia akan sampai pada batas untuk bersyukur. Orang-orang yang syukur itu sangat sedikit. Syukur itu bukan hanya ucapan alhamdulillah saja, tapi lebih jauh dari itu, dan nanti akan kita bahas lebih dalam lagi insyaallah. Kita pada kesempatan ini akan bahas lanjutan dari bahasan yang sebelumnya pada minggu lalu, bahas tentang ridha terhadap qadar. Pada pertemuan lalu, rekaman lalu, membahas tentang ridha terhadap takdir Allah. Sekarang akan bahas tentang sabar. Akan bahas tentang sabar. Untuk yang berbahasa Arab halaman 145. Untuk yang terjemahan, ya ini ada kitab PDF, ini tidak perlu beli kitab, sudah bisa buka kitab langsung program PDF kitab terjemah Minhajul Abidin berbahasa Indonesia, bisa disimak di halaman 288 paragraf yang paling bawah. Paragraf yang paling bawah itu membahas tentang sabar. Kita belajar ilmu sabar. Di sini Imam Ghazali meringkas sedikit masalah sabar. Walaupun pembahasan masalah sabar sangat luas, ayat-ayat yang membahas sabar sangat banyak, hadis-hadis yang membahas sabar juga sangat banyak. Mustahil bagi seorang muslim, seorang mukmin tidak sabar. Maka setiap orang harus sabar, wajib sabar, karena sikap seorang mukmin pasti penyabar. Wahai orang-orang yang beriman, bersabar. Perintah dari Allah, perintah dari Rasulullah untuk selalu bersabar. Tapi tingkatan-tingkatan sabar inilah yang perlu untuk dinaikkan, untuk ditingkatkan, untuk diperbaharui, untuk diluaskan, supaya sabarnya benar-benar sabar yang paling sempurna, sabar yang paling indah, yang paling bagus. Sabrun jamil. Imam Ghazali mengatakan, wa ammas sabru fa innahu dawaun mur. Sungguhnya sabar itu adalah obat yang pahit. Obat itu pahit, ataupun jamu misalnya, maka rasanya pahit. Sabar itu seperti obat yang rasanya sangat pahit. Orang yang sedang sakit dikasih obat, maka obat itu pahit, apalagi memang benar-benar pahit, karena orang yang sakit dicabut oleh Allah selera atau keinginannya untuk makan. Orang sakit tidak mau makan, misalnya, karena apa? Mulutnya pahit, lidahnya pahit. Maka apel yang manis maka dimakan rasanya pahit, atau nasi yang dimakan rasanya pahit karena sedang sakit. Apalagi obat, maka lebih pahit lagi. Tapi kalau dia mau sembuh, maka hal yang pahit tersebut ya harus diminum, harus mau minum obat, dan nanti akan sembuh penyakitnya. Maka dalam pahitnya obat itu ada kesembuhan, ada penawar, ada sesuatu yang bisa menghilangkan penyakitnya. Maka dia mau melakukan itu, minum jamu atau minum obat atau minum sesuatu yang pahit, dengan berharap dengan minum obat yang pahit itu penyakitnya akan sembuh. Yang menjadi masalah adalah orang yang sakit tidak merasa dirinya sakit, sehingga tidak merasa perlu obat dan tidak mau dikasih obat. Nah, ini penyakit yang lebih parah lagi daripada penyakitnya. Orang yang sakit ketika sadar dianya sakit, dikasih obat, maka dia mau minum obat, dia mau melakukan hal-hal yang dianjurkan oleh dokter, oleh tabib, atau hal-hal yang membuat penyakitnya berkurang atau sembuh dengan total. Maka dia berusaha ikhtiar mencari itu. Dan salah sunnatullah kita disuruh untuk berobat, untuk mencari obat. Karena Allah menurunkan penyakit, juga Allah menurunkan obatnya. Kita disuruh mencari obat, baik yang sifatnya
nyata medis maupun obat-obat yang lain. Misalnya hadis Rasulullah, da'u mardakum bisadaqah, orang yang sakit maka obatilah dengan sedekah. Nah, ini kalau pakai akal logika tidak bisa, bagaimana sakitnya di badan kita kemudian sedekah ke orang lain. Tapi sebenarnya di sana ada hubungan yang sangat luar biasa, bagaimana orang yang ikhlas khusyuk minta pertolongan kepada Allah, karena yang memberi kesembuhan adalah Allah, baik dengan obat maupun tidak dengan obat. Maka da'u mardakum bisadaqah, maka sedekahlah ketika kamu sakit atau keluargamu sakit, orang dekat kamu sakit, atau kita berharap kesembuhan kepada Allah dengan memperbanyak sedekah. Karena sedekah berpahala dan pahalanya diniatkan mudah-mudahan menjadi sebab kesembuhan bagi orang yang sakit. Dan banyak sekali juga hadis-hadis Nabi tentang tibbun nabawi, pengobatan Nabi, tentang sunnah untuk mencari obat, untuk berdoa kepada Allah minta kesembuhan, minta al-afiyah, doa yang terbaik yang diajarkan Rasulullah. Allah menas'alukal afiyah, minta afiyah, minta keselamatan, minta kesehatan. Jadi sehat wal afiyat, nah sehat dan selamat sejahtera. Nah, itu. Jadi orang yang sabar itu eh, seperti minum obat yang pahit, wasyurbah karihah, minuman yang tidak disukai karena rasanya pahit. Illa annaha mubarakah karimah. Sebenarnya obat itu walaupun pahit tapi berguna menyembuhkan penyakit. Sama seperti sabar, dilakukan itu sangat berat, sangat menyakitkan, sangat tidak menyenangkan itu sabar. Illa annaha mubarakah, tapi dalam kesabaran itu ada keberkahan dan ada kemuliaan, tajlubu kulla manfaah, yang menarik semua manfaat, keutamaan dalam dan kebaikan. Dalam kesabaran itu ada manfaat yang sangat banyak, ada maslahat yang banyak. Wa tadfa'u anka kulla madarrah, dan menjauhkan kamu dari banyak sekali hal-hal yang membahayakan, yang merugikan, hal-hal yang buruk. Jadi sabar itu sangat luar biasa. Wa idza kana ad-dawa bihadhihi sifah, apabila obat yang kita ketahui misalnya tadi pahit, tapi obat ini menjadi sebab kesembuhan orang yang sakit, maka akan mau minum obat. Sama seperti orang yang sabar menghadapi banyak sekali ujian-ujian, masalah dan lain sebagainya, seandainya dia sabar, itu akan menjadi obat. Bahkan perintah dalam Al-Quran, wasta'inu bis sabri wassalah, mintalah tolong, mintalah kesembuhan, mintalah kepada Allah pertolongan dari segala masalah, musibah, bencana, kegagalan, kesulitan, kedukaan, kesedihan, penyakit, apapun masalahnya, selesaikan dengan sabar, minta tolong dengan sabar, meluaskan kesabaran. Tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru, tidak mengatur Allah, tidak suuzan, tidak berkeluh kesah, tidak menyalahkan ini itu, tapi bersabar, menahan lisan dari komentar, dari menyalahkan ini, menyalahkan itu, dari berandai-andai, seandainya begini, seandainya begitu, menyayangkan ini, kecewa, putus asa, pesimis dan lain sebagainya, sifat-sifat yang buruk itu dijauhkan, tapi yakin bahwasanya Allah mencintai orang-orang yang sabar, Allah senang dengan orang yang sabar, Allah membersamai orang-orang yang sabar. Orang yang sabar dikasih kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabar karena Allah. Fal insanul aqil yakrahu nafas ala syurbihi wa tajarruhi wa yughdi ala mararati wahidati wa yaqulu mararatu sa'ah wa raha sanah. Orang yang berakal, orang yang mau sembuh dari penyakit, maka akan memaksa untuk minum obat walaupun itu pahit. Sabar terhadap pahitnya obat dan tidak enaknya obat itu, karena apa? Mararah sa'ah warahasana. Artinya sakitnya, tidak enaknya, pahitnya itu hanya sebentar saja, akan tetapi setelah itu mendapatkan kesembuhan. Orang yang sabar, maka setelah dia sabar akan mendapatkan kebaikan yang banyak, akan dapatkan pahala, akan dapatkan ganti, akan dapatkan keuntungan maslahat yang sangat besar di dunia dan di akhirat bagi orang-orang yang sabar.
Wa ammal manafi' allati tajlibuha fa'lam anna as-sabr arba'atu aqsam. Dan manfaat-manfaat yang didapat oleh orang-orang sabar sangat banyak sekali, tidak bisa terhitung. Fa'lam, ketahuilah, anna as-sabr arba'atu aqsam. Maka sabar itu ada 4 bagian, ada 4 jenis. Ada keempat kelompok dalam sabar. Jadi bukan sabar saja, sabar tidak bisa membaca Al-Quran, sabar tidak bersedekah, sabar dalam hal-hal yang buruk, bukan. Bukan itu maksudnya. Tapi di sini sabar ada 4 kelompok. Sabrun ala ta'ah, sabar dalam ketaatan kepada Allah, sabar dalam mengerjakan sholat, sabar dalam berpuasa, sabar mengeluarkan zakat, sabar membaca Al-Quran, berzikir, dan amal-amal saleh yang lain. Mau berbakti kepada orang tua, sabar dalam menjaga lisan, sabar dalam menjaga hak-hak orang lain, tidak menzalimi, merugikan orang lain, sabar dalam melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah. Luar biasa, sabar dalam taat. Sabar dari maksiat, berusaha untuk meninggalkan maksiat semaksimal mungkin. Walaupun kita adalah hamba yang sangat lemah, setiap orang pasti bersalah, pasti memiliki keburukan, hal-hal yang tidak baik. Maka kita sebagai hamba yang lemah, hamba yang hina, hamba yang sedang fakir kepada Allah, mengakui segala kesalahan kita, ya Allah, bahwasanya dengan kelemahan kita, kita tersalahkan, melakukan kesalahan. Ya Allah, la tu'akhidna inna sina akhtana. Ya Allah, jangan hukum kami, jangan siksa kami karena kami khilaf, karena kami salah, karena kami lupa, karena kami lengah, karena kami kalah terhadap keinginan hawa nafsu diri kami sendiri. Itu berusaha untuk sabar menghindari maksiat, sabar untuk tidak merugikan orang lain selama berinteraksi dengan orang lain. Sabar dari hal-hal yang sia-sia, hal-hal yang tidak bermanfaat. Sabrun an fudulid dunia, hal-hal yang tidak bermanfaat, tidak mendatangkan kemaslahatan, kebaikan. Nah, ini juga menuntut keutamaan yang luar biasa. Wasabrun alal mihan wal masaib, sabar terhadap hal-hal yang merugikan, bencana, musibah, penyakit, kegagalan, itu juga sabar. Maka ini 4 pembagian sabar. Fa idza ihtamala mararatus sabr, kalau dia tahan, sanggup, tabah, prihatin, kokoh, tidak goncang, tidak goyang dalam cobaan-cobaan tersebut, sabar terhadap pahitnya, sulitnya, beratnya cobaan tersebut. Wasabru ala hadil mawatin arba'ah, terutama dalam 4 jenis kesabaran ini, tahsul lahu ta'ah, maka dia akan mendapatkan ketaatan. Wa manazuluha minal istiqomah, dan tempat derajat dalam keistiqomahan, sudah bisa konsisten, sudah bisa serius, sudah bisa disiplin dalam kebaikan yang dia lakukan itu. Wa sawabuhal jazil fil aqibah, dan balasan yang besar nanti, bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Tsumma la yaqau fil ma'asi, dia tidak akan terjerumus dalam maksiat, wa baliyatiha, dan segala kerusakan-kerusakannya, fid dunya, baik di dunia, wa tabaatiha, dan dosa-dosa dan balasan-balasan yang berat, fil akhirah. Tsumma la yubtala bi talabid dunya, maka dia tidak akan diuji, mendapatkan musibah balak dengan mencari dunia. Wa malaha minasyughul, dan yang menyibukkannya fil hal sekarang ini, wa tab'ah fil ma'ad, apa yang menyibukkan di dunia dan apa yang membuat berat nanti di akhirat. Tsumma la yakhbat ajrahu ala ma btala bihi wa dzaba anhu, dan dia tidak rusak, tidak terhapus pahala-pahala amal atas apa yang diujikan kepadanya, dan dia bisa meraih kesuksesan, mendapatkan keuntungan, ganjaran pahala yang besar gara-gara bersabar. Fahasala idzan bisabab sabr wa at-ta'ah wa manazil syarifah sababuha, maka dia bisa berhasil meraih hal tersebut gara-gara sabar, taat, tetap taat, wa manazil, dan tempat-tempat derajat-derajat yang mulia dan balasan-balasan yang sudah disiapkan oleh Allah bagi orang-orang yang sabar. Wattaqwa waz-zuhd wal 'iwad was-sawad al-jazil min Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia akan mendapatkan ketakwaan dari sabaran tersebut, dan kezuhudan, terjaga dari dunia dan segala kesibukannya dan kesenangannya, tidak mengambil dunia kecuali hal-hal yang bermanfaat baginya, bagi untuk urusan dunia dan akhirat.
dan mendapatkan ganti atas segala yang hilang, yang tertahan, yang tidak tercapai, atas segala yang merugikan, segala yang menyedihkan dan lain sebagainya. Wasawab al-jazil, dan balasan yang besar minallahi subhanahu, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tafsilu zalika amrun la ya'lamuhu illallah azza wa, dan perincian atau balasan-balasan tersebut ya tidak akan diketahui kecuali dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itu keutamaan yang sangat besar, balasan yang sangat besar bagi orang yang mau bersabar. Dan bisa jadi setiap orang kondisi-kondisinya berbeda-beda, ujian-ujiannya juga berbeda-beda, bagaimana tingkat kesabarannya untuk menghadapi hal tersebut juga berbeda-beda. Maka masing-masing kita bisa evaluasi dan muhasabah, memeriksa diri masing-masing, sejauh mana kita sudah bersabar menghadapi masalah atau menghadapi segala sesuatu yang terjadi pada diri kita, yang masa lalu, masa sekarang, ataupun nanti masa akan datang. Kita minta kepada Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa bersabar, yang bisa menjadikan sabar itu sebagai penolong, menjadikan sabar itu sebagai kekuatan bahwa kita sanggup untuk bersabar, tidak membatasi kesabaran, sudah habis kesabaran saya, bukan, tapi ya Allah berikanlah aku kesabaran, sebagaimana doa yang dianjurkan dalam Al-Quran juga disebutkan doa Rabbana afrigh alaina sabra, ya Allah berikanlah kepada kami banyak kesabaran, luaskanlah kesabaran bagi kami. Afrigh alaina sabra, ini diulang sampai 2 kali. Rabbana afrigh alaina sabra, di doa pasukan Talut ketika berperang melawan Jalut. Di antaranya juga adalah Nabi Dawud. Itu diabadikan dalam surat Al-Baqarah. Rabbana afrigh alaina sabra, ya Allah berikanlah kami kesabaran. Nah, itu ketika menghadapi musuh dalam pertempuran jihad fisabilillah, menghadapi musibah, menghadapi segala macam kesulitan, problema hidup, masalah, kita harus bersabar. Tetap harus bersabar. Dan juga doa orang-orang yang dikejar-kejar oleh Firaun, ahli nujumnya Firaun, ketika bertempur melawan Nabi Musa dan ternyata kalah, mereka kemudian beriman kepada Nabi Musa, beriman kepada Allah, dan beriman bahwasanya Nabi Musa adalah utusan Allah. Maka mereka diancam oleh Firaun, saya akan bunuh kalian, saya akan potong tangan kalian dan kaki kalian secara menyilang, akan kami salib kalian. Mereka tetap dalam keimanannya, tidak bergoyah, walaupun keimanan mereka belum lama, dalam hitungan menit ataupun jam saja. Mereka berdoa kepada Allah, Rabbana afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin, ya Allah berikanlah kami kesabaran dan matikanlah kami bersama orang-orang muslim. Jadi tidak masalah mau bagaimana cara mati kita, di mana, kapan, yang penting kita dalam iman kepada Allah, dalam kesabaran, dalam husnuzan kepada Allah. Maka petunjuk atau tuntunan yang sangat luar biasa, teladan yang sangat luar biasa meneladani kesabaran kita kalau membaca kisah para nabi, para sahabat, para tabi'in, para orang saleh, aulia, para kekasih Allah. Mereka menghiasi dirinya dengan kesabaran yang tingkat yang sangat luar biasa. Maka kita dengan segala masalah kita, dengan segala kesulitan kita bersabar dan tetap berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, terus belajar untuk bisa bersabar, untuk bisa menahan diri dari mengeluh, komentari segala sesuatu yang sebenarnya tidak perlu kita komentari, untuk belajar bisa lebih tenang dan bisa lebih menerima terhadap apa yang terjadi, tidak menuntut segala sesuatu harus sesuai dengan rencana kita, dengan segala keinginan kita, mengatur segala sesuatu sesuai hawa nafsu kesenangan kita. Nah, ini membuat orang menjadi tidak sabaran, akan tergesa-gesa untuk menuntut segala sesuatu instan, mudah, gampang, dan tidak menghargai apapun, padahal segala sesuatu sudah diatur, ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi atas izin Allah, apa yang tidak Allah izinkan tidak akan terjadi. Insyaallah ilmu tentang sabar masih panjang, mudah-mudahan kita bisa lanjutkan lagi nanti di rekaman yang selanjutnya, dan kita
tutup dengan doa auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana jami'al hajat wa tutahhiruna min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayat wa ba'da al mamat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli salatan kamilatan salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin النبي الذي تنحل به العقاد وتنفرج بالقراب وتوضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل مأنوم له. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم نسألك العافية ودوام العافية وتمام العافية. اللهم نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.